Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membuat video bagaimana cara ngebreed atau ngawinin cupang ya. Nah, ini sedang perjodohan ya. Sebenarnya perjodohannya kita skip aja ya, karena pada biasanya ikan akan dimasukkan ke dalam satu tempat, kemudian yang betinanya biasanya kami sekat ya. Nah, ini dia udah jodoh ya. Nah, ini kita akan menantikan detik-detik mereka saling membuahi atau penetrasi ya. Nah, ini mereka sudah berada di bawah busa ya, gelembung-gelembung yang dibuat oleh cupang jantan. Sebentar lagi mereka akan mulai melakukan perkawinan. Nah, ini untuk masa perjodohan sendiri itu kita lakukan satu malam ya biasanya ya, tergantung dari kecocokan ikan sih. Dan ini adalah proses rayu merayu ya, dan akhirnya setelah sekian lama menjalankan rayuan, akhirnya mereka saling membuahi. Dan ini proses pernikahannya ya. Nah, itu telurnya udah keluar ya, dan langsung dipungutin oleh si jantan untuk nantinya akan diletakkan di atas gelembung-gelembung yang sudah disediakan. Sementara si ikan betinanya seperti sedang pingsan ya, tapi telur terus menerus keluar dari perutnya. Nah, lihat telurnya berjatuhan terus ya, dan si betina pun ikut terbangun dan langsung memungutin telurnya juga ya. Dan proses ini akan berlangsung berkali-kali ya, selama telur di dalam perut si betina masih ada. Kemudian mereka akan sama-sama meletakkan telur di gelembung. Nah, seperti itu ya, si betina udah meletakkan. Dan selanjutnya setelah beberapa menit ya, mereka mulai saling rayu-merayu lagi ya. Dan oke, ini yang kedua kalinya mereka melakukan penetrasi. Dan beginilah prosesnya ya, mereka saling melingkari. Dan itu telurnya udah mulai berjatuhan dan langsung dipungut oleh jantan lagi ya. Sementara si betina seakan-akan belum tersadarkan. Sepintas dilihat si betina itu sedang pingsan atau mungkin sedang sekarat ya. Nah, dia bergerak lagi dan telur bertebaran di mana-mana bro. Ya, mereka saling memungut telur lagi dan proses saling merayu mulai lagi ya. Dan akhirnya mereka penetrasi lagi yang ketiga kalinya. Oke, yang ketiga ya, dan telurnya masih banyak bertebaran. Dan beberapa menit selanjutnya mereka mulai rayu-merayu ya. Dan
Ini yang keempat, penetrasi yang keempat ya bro ya. Setelah beberapa menit mereka baru juga tadi ya. Dan ini adalah penampakan dari atas ya, dari mini akuarium tempat ngebreed ikan ini. Ini mereka sedang memungut telur-telur yang bertebaran ya. Sambil menunggu masa perkawinan selesai, di sini kita juga sudah menyiapkan soliter ya, dengan obat biru dan garam ikan untuk karantina si betina nanti apabila proses sudah selesai ya. Juga ada daun ketapang. Dan ini masih terpantau penetrasi mereka ya. Ini sudah berkali-kali ya, mungkin ini yang ke-6 atau yang ke-7 ya. Sudah nggak terhitung ya. Dan sudah nggak terpantau juga. Dan ini sudah cukup lemas ya si betinanya ya. Pada gelembung sudah banyak telur-telur yang nempel ya, dan biasanya akan menetas setelah 2 hari masa perkawinan ini ya, dan akan mulai jadi larva mereka. Saat ini terlihat si betina sudah mulai diusir ya oleh si jantan ya. Dan kalau sudah seperti ini, si betina harus segera diangkat ya, dipindahkan ke soliter yang sudah kita siapkan tadi sebelum terjadi KDRT tentunya. Karena si jantan sudah akan menjaga sarangnya dari gangguan-gangguan ikan yang lain termasuk si betina ya. Dia akan selalu menjaga di bawah gelembungnya, menjaga telur-telurnya dari pemangsa tentunya. Oke, karena proses breeding sudah selesai ya, kita akan segera pindahkan si betina ya. Karena akan sangat berbahaya apabila betina di dalam sini terus, bisa dihajar habis-habisan sama si jantan ya. Dan karena posisinya juga sudah lemah, kita akan segera pindahkan ke soliter karantina ya, yang sudah kita siapkan tadi. Usahakan nangkapnya jangan tergesa-gesa, nanti bisa ngehancurin busa ya, dan membuat telur tercecar kemana-mana lagi. Oke, ini sudah kita pindahkan ya. Dan setelah 2 hari, inilah dia kondisinya ya. Di busa sudah muncul gerakan-gerakan kecil dengan buntut-buntut kecil ya, lihat. Itu sudah ada semacam larva ikan kecil ya. Nah, itu sudah terlihat menggantung di gelembung-gelembung. Lihat, bergerak-gerak. Dan ini artinya telur sudah menetas ya. Dan dengan kondisi ini si jantan akan lebih bekerja keras untuk selalu mengawasi anak-anaknya
agar tidak tercerai berai kemana-mana ya. Dia akan mengamati gerak-gerik anaknya terus. Dan ini kita sudah siapkan tempat pembesarannya berupa box styrofoam. Oke, ini hari ketiga. Anak-anaknya udah mulai pincas soalnya ini sudah hari ketiga. Lihat, ini kita belum kasih makan ya, nanti hari ke-5 kita baru kasih putih air gitu. Oke, kita perlahan-lahan pindahkan ke tempat yang lebih besar ya. Usahakan tidak membuat ikan-ikan kecil ini stres ya. Jadi lakukan dengan perlahan-lahan agar induknya juga tidak ikut stres ya. Oke. Usahakan tidak ada larva yang tertinggal. Oke, si jantan sudah mau mulai keluar ya. Nah, sekali lagi apabila si jantannya stres, dia bisa memakan anaknya sendiri, bro. Jadi ini proses ini perlu sangat diperhatikan. Nah, ciri-ciri ikan induk si jantan yang stres adalah dia akan lari ke sana kemari ya, nabrak ke sana kemari, dan akhirnya akan memakan anaknya sendiri. Oke, larva-larvanya udah di kolam pembesaran dan tidak terlihat ya karena masih ukurannya sangat kecil. Dan dia akan diganti airnya apabila ikan-ikan sudah terlihat besar, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan ya. Dan selama beberapa hari ini akan kita kasih kutu air aja terus. Pada hari ke-5 kita mulainya ya. Tuh ikan larva-larvanya tuh. Dan si jantan akan berpatroli kemana-mana ya, mengawasi anak-anaknya ya. Oke ya, dirasa cukup di sini dulu videonya ya, karena ikan sudah masuk dalam pembesaran dan ini akan kita rawat dengan baik ya. Bagi rekan-rekan yang ingin ngebreed ikan, usahakan cari bibit ikan yang kualitasnya baik ya. Jangan sampai ngebreednya yang sudah memakan waktu lama dan banyak biaya, ternyata hasilnya kurang baik ya. Tapi saya kadang gitu juga sih ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.